Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Natal. Saudara-saudara, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Siani yang telah mengundang dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dan juga kepada panitia Natal. Saya diberikan tema perspektif yang benar tentang Natal. Nah, saya mau mengambilnya dari seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, permisi bertanya ya, kalau saudara cari menantu atau cari jodoh, yang penting dapat atau milih? Halo? Milih. Kalau milih kriterianya apa? Wah, yaitu kalau orang Kristen selalu yang pertama cinta Tuhan secara teoritis. Tetapi dalam faktanya orang itu milih masih cinta Tuhan, kalau bisa ya sing soge kan gitu. Hah? Loh, sama-sama kawin antara melarat sama soge, kalau dua-duanya mau kan lebih baik yang soge toh. Halo? Iya. Selain soge kalau bisa ya yang ganteng atau cantik. Orang itu kalau punya mantu atau jodoh ganteng atau cantik, setidak-tidaknya itu kan bisa dipajang. Coba saudara kalau punya jodoh atau mantu yang elek, itu kan sepet. Hah? Betul nggak? Lalu apa? Sudah kerja, jangan ikut orang tuanya.
dari keluarga baik-baik, bukan dari keluarga yang morat-marit. Nah kalau bisa punya mantu itu sing pinter, pendidikannya yang tinggi, jangan lulusan TK. Cuma kalau kita punya mantu, punya jodoh, lulusan yang enggak tinggi, kalau dijak ngomong itu enggak nyambung gitu. Kita ngomong A, dia B. Pak ruwet ya rumah tangga kayak begitu. Dan yang lain-lain menyusul, tapi itu yang utama, milih. Nah saudara-saudara, dari semua laki-laki yang ada pada zaman itu, kenapa Yusuf itu dipilih dan dipakai Tuhan menjadi ayah dan pendidik dari Yesus? Apakah tidak ada laki-laki lain yang lebih mapan, lebih terpelajar, lebih terpandang daripada Yusuf? Apa enggak ada laki-laki yang lebih kaya daripada Yusuf? Apa enggak ada laki-laki yang lebih hebat, lebih terpelajar, lebih terpandang daripada Yusuf? Pernahkah saudara mempertanyakan, di Yerusalem, di Israel, apa enggak ada laki-laki lain? Kok tiba-tiba Tuhan itu milih Yusuf? Apa Tuhan itu kepepet? Pernahkah saudara bertanya, apa kriteria orang yang dipakai, dipilih oleh Tuhan itu? Sebab kita akan menemukan perspektif bagaimana yang cocok ketika menyambut Natal. Saya menemukan saudara-saudara, setidak-tidaknya ada 3 kriteria mengapa orang itu dipakai, dipilih, dan dipromosikan oleh Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, orang yang dipakai, dipilih Tuhan itu adalah orang yang hatinya tulus. Mari saudara saya ajak melihat di ayat yang ke-19 bagian A. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Waktu Alkitab pertama kali mencatat tentang pria yang bernama Yusuf ini, dia disebutkan sebagai pria yang hatinya tulus. Bukan seorang konglomerat, bukan seorang profesor. Pertama kali Alkitab mencatat tentang Yusuf, dia disebutkan sebagai pria yang berhati tulus. Yusuf itu bukan nabi yang pernah membuat hujan turun dari langit. Yusuf itu bukan seorang rasul yang pernah berjalan di atas air mengagumkan. Dan Yusuf itu juga bukan seorang ahli Taurat yang hafal titik komanya kitab suci. Pertama kali dia dicatat di dalam Alkitab, catatan itu menyebutkan Yusuf adalah pria yang berhati tulus. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, ternyata Tuhan itu memilih orang yang hatinya tulus. Menurut kamus, tulus itu artinya jujur, tidak pura-pura, antara luar dan dalam itu sama. Dan kalau saudara membaca kamus Alkitab, tulus itu artinya sesuai dengan hatinya Allah. Apa yang ada di hatinya Tuhan, gelombang dan getarannya itu dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang hatinya tulus. Sekalipun Yusuf itu bukan orang terkenal, sekalipun Yusuf itu bukan orang Yujian yang mampu,
Dan sekalipun Yusuf itu bukan siapa-siapa, tetapi karena hatinya tulus, Tuhan itu mau pakai. Tuhan itu mau pakai orang itu yang hatinya tulus. Kalau dia mau pakai, memberkati, mempromosikan, meninggikan seseorang, dia itu cari orang yang hatinya tulus, yang bisa nangkep hati, getaran, dan gelombang hatinya Tuhan. Saudara-saudara, dan kalau saudara bertanya bagaimana perspektif yang benar tentang Natal. Kalau kita memperingati Natal, menyambut Natal, maka yang benar itu adalah orang itu harus periksa hatinya. Dia perlu hati yang tulus. Kalau kita melihat Yusuf, kita diingatkan peristiwa Daud dipilih Tuhan. Isai itu memiliki 7 orang anak laki-laki. Ada Eliab, ada Abinadab, ada Syama, dan ada anak laki-laki yang lain. Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, aku memilih seorang raja yang berkenan di hatiku. Cari dan urapi dia. Dan dia ketemu dengan Isai. Dia bilang, mana anakmu? Hari ini aku mau mengurapi salah satunya. Jadi raja atas Israel. Maka keluar satu-satu. Tentu saja yang dipromosikan oleh Isai adalah anaknya yang punya potensi, punya kriteria yang cocok untuk jadi raja. Ya ada Eliab, ya ada Abinadab, ya ada Syama. Tapi ketika semuanya itu keluar dan hampir mempesona Samuel, Tuhan itu tiba-tiba bilang gini, hei Samuel, berhenti ya, jangan kau urapi dia. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat hati. Jadi mulai zaman PL, perjanjian lama, sampai perjanjian baru. Kalau Tuhan itu mau pilih orang. Kalau Tuhan itu mau mempromosikan, memakai orang. Dia itu pertama-tama yang dicek itu hatinya. Bukan yang lain. Kalau kita sudah lama jadi Kristen, ya gitu-gitu saja. Gak maju-maju jadi orang. Saudara gak usah tanya sama orang lain, coba periksa hatinya. Apa saya ini termasuk orang Kristen yang tulus? Atau orang Kristen yang hatinya itu penuh uget-uget. Banyak uletnya. Ya iri, ya tamak. Biasanya ya kalau orang Kristen ya Natalan itu kan makan-makan atau bagi-bagi kue gitu ya. Kalau saya itu ya khotbah di mana gitu. Biasanya rame kan Natalan itu. Kue dibagi gitu ya kan susah, yang bagi itu sampai pojok gitu. Kadang-kadang kan digilirkan dari pinggir gitu, betul nggak? Padahal sudah semua itu loh, masih ada yang bilang terus dikreseki gitu. Coba itu hatinya kayak apa? Apa nggak uler tok? Hati. Halo? Woi, betul nggak? Iya. Tapi sini kan enggak. Iya. Saudara enggak usah terlalu susah, sini enggak gitu. Jadi gimana perspektif yang benar menyambut Natal? Menyambut Natal, punya pengertian yang benar tentang Natal. Hidup itu yang perlu diperhatikan itu hati. Makanya Salomo bilang,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Orang itu bisa sukses atau enggak tergantung hati. Orang itu bisa dipakai Tuhan atau tidak tergantung hati, saudara. Yang kedua, orang yang dipakai Tuhan itu kriterianya apa? Yang kedua, orang yang dipakai Tuhan itu orang yang bijaksana. Kita baca dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, loh saudara, sebetulnya Yusuf itu sedang mempertimbangkan apa? Malaikat Tuhan itu nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Dan Yusuf itu sedang mempertimbangkan apa? Apa yang sedang dipertimbangkan oleh Yusuf? Ayat 19 ini jawabannya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Oh, ternyata Yusuf itu sedang mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan cara menceraikan istrinya. Pertanyaannya adalah, lah kenapa Yusuf itu mau menceraikan Maria? Kenapa? Sebab saudara-saudara, Yusuf itu sebenarnya gagal paham. Kok bisa Maria itu hamil sebelum ada hubungan suami istri? Padahal itu Yusuf itu kalau ngajak keluar Maria cuma andok bakso. Sama minum es degan. Jadi dia itu kaget, kok bisa makan bakso sama es degan hamil. Gitu. Masya Yusuf itu tidak pinter-pinter amat, dia yang ngerti. Belum tumon makan bakso sama es degan bisa membuat orang hamil. Nah melihat kenyataan itu, Yusuf itu punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia kesel karena dikhianati sama Maria, maka pilihan pertama adalah lapor tua-tua di Israel, lapor imam-imam kepala, bahwa orang yang dipercaya, orang yang dicintai, hamil. Dan kalau diperiksa oleh imam-imam dan tua-tua Israel, bahwa pernyataan tuduhan dakwaan dari Yusuf itu terbukti, maka sanksi yang akan diterima oleh Maria adalah dia dirajam batu sampai mati. Dan kalau seandainya itu terjadi, Yusuf bisa saja bilang ini, syukur, kamu itu memang apa? Gak benar, selingkuh, kurang ajar, betul gak saudara? Ben kapok, mati ya. Gitu. Dan kalau itu terjadi, dia bisa melampiaskan kemarahannya sebagai seorang pria yang dikhianati. Pilihan yang kedua, kalau pilihan pertama gak diambil, maka Yusuf itu punya pilihan untuk menceraikan Maria itu diam-diam. Sudah Maria, kita pisah baik-baik. Hubungan kita gak bisa diteruskan. Kita jadi kakak adik aja ya. Nanti kalau kita ketemu di GBI Anugerah Sulung,
Ya pura-pura nggak kenal aja, kalau pas papasan mau senyum ya nggak apa-apa. Udah kita nggak usah teruskan hubungan kita. Sebab kita nggak tahu mau dibawa kemana hubungan ini. Kan gitu. Dan kalau itu yang dipilih oleh Yusuf, Maria itu selamat. Keluarganya tidak perlu dipermalukan di depan umum. Dan Maria sendiri masih bisa meniti karir ke depan. Sebab Maria masih muda. Dan dari dua pilihan itu, saudara-saudara, Yusuf memilih menceraikan Maria diam-diam. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mau mempertimbangkan nasibnya orang lain, perasaannya orang lain, kepentingannya orang lain. Enggak cuma mikir dirinya sendiri saja. Sing penting bener. Dia yang enggak bener, biar mampus. Gak usah makan sak keluarganya, biar saya dalam posisi benar nih ya. Jangan macam-macam sama saya. Orang yang bijaksana itu ternyata adalah orang yang mau mempertimbangkan perasaannya orang lain. Nanti kalau saya lapor imam, gimana perasaannya Maria itu? Gimana nasibnya itu? Papa mamanya keluarganya lah ya ada tak? Gimana dia? Jadi tidak hanya asal memutuskan, tapi orang yang bijaksana itu mempertimbangkan berbagai macam aspek. Enggak hanya memikirkan dirinya sendiri, yang penting lega, terlampiaskan. Tidak. Berapa banyak dalam pelayanan, banyak orang yang tidak mau mempertimbangkan perasaan, nasib, bahkan juga kepentingan orang. Sudah diatur, minggu nanti kamu jadi WL-nya. Sudah latihan. Minggu gak datang. Gak ngomong. Lalu ditelepon semuanya kalang kabut. Ini sudah mau jam 9 kok belum ada WL-nya. Telepon, ditanya, kamu di mana? Loh aku di Singapura ini. Loh, kamu kan mestinya jadi WL. Wis meleo sing sembarang wis. Siapa bisa tak pasti jadi WL. Masa aku tok sing isa. Enggak nyadar bahwa ada sejumlah nasib, perasaan, kepentingan orang lain yang dikorbankan hanya karena dia kepingin jalan-jalan ke Singapura. Orang itu kalau mau dipromosikan, dipakai, dipilih Tuhan. Tuhan itu cari orang yang bijak. Enggak cuma hatinya tulus, tapi cara mikirnya itu loh, bijak. Luas, enggak cupet mikirannya itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada jemaat mau bunuh diri. Baru menikah, anak satu mau bunuh diri. Saya tanya kenapa? Lalu dia bilang gini, saya enggak cukup Pak Heno. Sebab saya cuma digaji 1 juta. Masa cukup ngistri sama anak saya makan uang 1 juta. Saya tahu pengusaha yang memakai dia itu juga jemaat. Saya datangi. Bisa enggak dinaiki? Jangan ngasih 1 juta. Enggak cukup dia. Lalu dia bilang begini, kalau dia enggak mau kerja sama saya enggak apa-apa Pak Eno. Di Kapasan itu banyak antri yang mau kerja sama saya. Loh kamu kalau 1 juta cukup enggak? Loh kalau saya suruh ngasih lebih dari 1 juta, saya enggak mau Pak. Saya tanya kalau kamu 1 juta cukup enggak?
Kenapa kamu ngukur hidupnya orang lain dengan 1 juta? Pertimbangkan, kalau kamu 1 juta itu tidak cukup, orang lain itu juga. Karena dia itu juga sama-sama makan nasi. Podo sama kamu. Kalau gitu dia suruh cari kerja di tempat lain, Pak. Saya bilang, kamu itu terlalu. Sudah tahu? Dunia itu saudara berputar karena Tuhan yang mengerjakannya. Orang yang mau bunuh diri itu, papanya tukang becak, mamanya itu kakinya lebar-lebar gitu saudara. Jalannya itu kalau di kampung nyeker. Dunia itu berputar. Lalu gimana? Sekarang ini, orang yang digaji 1 juta itu sekarang jadi pengusaha. Rumahnya 3. Lalu yang bos gimana Pak? Yang bos ini bangkrut, kokot. Jangan lupa ada Tuhan yang melihat hati. Tuhan itu kalau mau pakai, memilih, mempromosikan orang, selalu cari orang yang itu bijaksana. Tidak hanya mikir dirinya sendiri, tok, titik, enggak. Mikir orang lain. Ada istri bilang begini, Pak saya pamit, apa? Saya mau minggat. Hah? Lalu saya tanya, kenapa minggat? Saya enggak tahan Pak. Kenapa kok enggak tahan? Mana cukup, dikasih uang 1,5 juta, suruh bayar uang sekolah, listrik, air, telepon, sama sampah. Plus uang makan sak bulan, 1,5 juta. Anak 3, cukup tak Pak? Dia ngomong gitu itu karena suaminya itu kaya, bukan miskin. Rumahnya itu suaminya itu 3, mobilnya 5. Istrinya dikasih 1,5 juta. Anak 3. Minggat, sebelum minggat pamit. Lalu saya tanya, minggat kemana? Nanti lah tahu Pak Heno. Aduh. Lapa pamit ya toh. Jadi minggat, ngilang. Lalu ini suami bersama 3 orang anaknya, gak datang ke gereja sebulan. Saya datang, besuk. Gimana? So far so good Pak. Loh, maksudnya tuh gak ada istri gak apa-apa. Bisa Pak, kita bisa atasi di rumah. Gak pakai pembantu loh. Lalu saya bilang, kamu kerja sama apa masak masuk Isa? Gampang masak itu Pak. Loh kenapa? Gampang, anak-anak itu cocok sama masakan saya. Masak apa kamu? Sop. Sop apa? Sop ayam. Ya apa cara nih masak? Sebab saya itu laki tidak tahu masak gitu. Dia itu kok Isa lihai gitu. Saya tanya kok Isa ya apa? Lalu dia bilang gini, Pak, yang penting ya Pak, wortel, gobis, apalagi kentang, sama itu buncis atau kacang panjang itu buncis ya. Iris Pak, yang banyak. Supaya sedep Pak, saya beli seprapat ceker kaki ayam. Lalu pertama Pak, masak cekernya dhisik. Supaya ada kaldunya. Sebab kaldu itu bagus buat kesehatan. Pinter hari ini gitu. Lalu ya setelah itu Pak, cekernya itu ditiriskan.
Lalu taruh mangkok. Lalu gubis dan lainnya masuk, Pak. Lalu cekernya taruh kulkas. Jadi kita ambil kaldunya tok. Anak-anak itu Pak makan embo-embo. Dan mereka ngomong, papa kok pinter masak, lebih enak daripada masakannya mama. Ini anak provokator. Wis tahu mamane minggat, enggak malah ditangisi atau dicari, malah bakar papanya. Gitu. Provokator KB nih tiga-tiganya. Loh, sudah tahu tiga itu sekolah mana? UK Petra 2, sekolah SMA, Petra di Jemur Sari 1, 3. Sudah tahu? Mamanya naik sepeda motor ngeterno anaknya benar itu. Yaitu 1,5 juta termasuk bensinnya. Sudah tahu? Terus ya apa? Arek-arek bilang gini, besok sop lagi Pak. Besok sop lagi. Ya apa? Ya ceker sing sudah ada kulkas itu keluar lagi. Godok lagi. Saya dalam hati, makanya cukup 1,5 juta nek modelnya laki kayak gini. Ya toh? Tapi sing sakno itu cekere. Cekere itu saya bengok-bengok loh ini saya ngomong. Ampun, ampun sampai meretel-meretel kabeh cekernya itu. Coba kalau 4 kali ditiriskan, apa enggak bengok-bengok itu. Sudah namanya ceker itu. Lalu saya tanya, gimana kok sampai kayak begini? Kita kan nggak bisa toh Pak, royal-royal. Saya tuh cari uang kan disimpan. Wanita itu Pak cek boros royal. Jadi saya itu harus ngimbangi, nyimpen. Beli rumah dan sebagainya itu dapat uang dari mana? Dia bilang. Ya disimpan. Nanti kalau saya mati, dia bilang. Buat siapa semuanya ini? Lah buat istri sama anak-anak toh Pak. Tapi saya itu sungkan mau jawab. Iya nek lu mati dhisik. Nek gara-gara 1,5 juta itu istri dan anakmu mati. Lah lu kawin lagi. Halo? Oi. Itu ya termasuk kategori tidak bijaksana. Mana mungkin bayar UK Petra itu 1,5 juta bisa cukup. Masya orang kepingin soge ya, jangan terlalu. Betul nggak saudara? Makanya cara menyambut Natal yang benar itu bukan cuma hatinya tulus, tapi juga cara mikirnya itu bijaksana. Berapa banyak gereja ketika mau Natalan itu banyak dana yang dibutuhkan. Banyak orang tutup mata. Salahnya dewek ngadak Natalan. Siapa sih nyuruh? Tuh. Mbok ya ininya itu dipakai. Oi. Iya. Loh, yang saya omong itu bukan orang miskin. Banyak orang yang punya itu pura-pura buta. Terakhir, sebelum saudara marah. Yang ketiga, orang yang dipakai Tuhan itu apa? Yang pertama, orang yang tulus hatinya. Yang kedua, orang yang bijaksana. Yang ketiga, orang yang mau taat firman Tuhan. Mari kita lihat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, bagi saya ini satu hal yang agak membingungkan. Kalau nggak mau pakai istilah lucu. Kenapa? Loh, mau mengambil istri loh, kok perlu ngimpi dhisik gitu. Ada nggak di antara saudara yang kawin gara-gara ngimpi? Halo? Siapa di sini angkat tangan, saya gara-gara ngimpi dia Pak, ngawini dia. Gitu. Ada? Nggak ada kan? Kenapa?
Karena mimpi itu kan kembangnya orang tidur. Kalau orang itu lelah, capek, malamnya bisa mimpi. Bisa guyung-guyu dewek, ya toh. Dan bahkan juga mimpi itu bisa jejek-jejek gitu ya toh. Goyang-goyang tangannya, itu kembangnya orang tidur. Kalau orang punya keinginan belum kesampaian, gara-gara jalan terus di mall, ngeliat tas, selalu dibilang sama suaminya, ojo jangan uangnya belum cukup. Tapi sudah dicoba di tangannya, bolak-balik dicoba, lewat coba, balik lagi coba, sekali lagi lewat coba, sampai mau pulang nyoba lagi. Sampai SPG itu sebetulnya rodok mangkel. Tapi tetap aja nggak dikasih uang sama suaminya. Nah malam itu loh saudara, bisa mimpi, guyu-guyu dewek. Mungkin mikir gini, aku nek pakai tas itu rodok ayu. Jadi mimpi itu kembangnya orang tidur. Nah, dia ini mimpi besoknya kawin sama Maria. Karena dalam mimpi itu katanya malaikat bilang, "Hei Yusuf, kawini Maria." Saudara-saudara, Yusuf itu kan bukan robot. Yusuf itu seorang pria yang rasional, yang tentu saja punya harga diri. Siapa sih yang mau punya istri, mau punya menantu, hamil lebih dulu sebelum ada hubungan suami istri? Yusuf itu pria laki-laki yang punya harga diri, punya martabat, punya gengsi. Tetapi kalau Tuhan berbicara, setinggi sehebat apapun martabat dan gengsi harga dirinya, dia letakkan di bawah kaki Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Yusuf dengan sadar mengambil Maria yang hamil oleh Roh Kudus itu sebagai istrinya. Dia tunduk, dia serahkan rasionya itu di bawah kaki Tuhan untuk mentaati firman Tuhan. Sekalipun menurut dia ini enggak masuk akal. Saudara-saudara, berapa banyak orang itu selalu mengemukakan logika dan akalnya, rasionya. Seolah-olah cuma dia aja yang punya akal dan rasio. Lalu setiap kali firman Tuhan disampaikan, protes. Ngelawan. Enak situ pendeta ngomong tok. Berapa banyak kita itu tambah lama, tambah berani melawan firman Tuhan. Menganggap bahwa kita itu lebih pinter dari Tuhan, bisa ngelawan Tuhan. Saya mengajar sekolah teologi. Dan menyinggung soal persembahan persepuluhan. Dan kebetulan yang belajar itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, bukan siswa lulusan SMA. Tapi mahasiswa yang ada itu adalah ya pengusaha, ya pelayan Tuhan. Lalu ada yang laki-laki angkat tangan bilang gini, kalau saya ngasih perpuluhan Pak, apa Bapak jamin saya akan diberkati? Saya kaget pertanyaan itu. Kenapa? Karena yang tanya itu loh, bukan lulusan SMA. Sudah jadi hamba Tuhan, tapi aktivis begitu. Dan pengusaha. Dia tanyanya itu clear. Kalau saya ngasih persepuluhan, apa Bapak jamin saya diberkati? Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat. Ini pertanyaannya rada angel walaupun gampang. Kan banyak kan, pertanyaan itu gampang tapi angel. Angel tapi gampang. Lalu saya bilang ini,
Pak, kalau yang ngomong itu saya jamin Pak. Tapi yang ngomong ini Tuhan, tanya sama yang sono. Percaya enggak you sama Tuhan? Kalau enggak percaya, enggak usah kasih. Beres. Enggak perlu kita debat macam-macam. You enggak percaya, enggak usah kasih. Sekalian enggak usah Kristen-Kristenan. Atau ayat yang bicara soal perpuluhan, guntingan kabeh. Supaya kamu bersih. Ayatmu sesuai dengan pilihan kamu sendiri. Sing cocok, biar no ada. Sing enggak cocok, guntingan. Hari Jumat kemarin ada orang waktu saya sedang doa, tiba-tiba WA bunyinya begini, Pak, saya mau bilang mulai hari ini gak Kristen-Kristenan, gak gereja-gerejaan, rumah tangga saya kacau. Yang ngomong itu orang yang setia Tuhan, tidak. Sudah 10 tahun gak ke gereja. Wani-wani ini ngomong gak Kristen-Kristenan, gak gereja-gerejaan. Nek benari loh, itu begoni gereja, masih masuk akal, nyambung. Wong sudah 10 tahun gak ke gereja, berani nih ngomong, gak Kristen-Kristenan, gak gereja-gerejaan. Tak jawab gini, apa sih beda nih, kamu gak Kristen-Kristenan sama gak gereja-gerejaan, kalau ngomong sama saya. Gak apa-apa lah kamu gak gereja-gerejaan, memang gak ke gereja loh kamu itu. Jangan suka ngelawan sok pinter. Lalu saya bilang, lah kalau istri nggak dikasih belanja, ya pantas rumah tangganya kacau. Jangankan istrimu, istriku yang istrinya pendeta aja, kalau nggak pakai makan pusing dia itu rame. Hah? Halo? Saya mau tanya, betul nggak? Iya toh? Ya nggak nyalakan perempuannya. Lah apa mau kawin ini nggak mau kasih makan? Nggak mau kasih uang. Laki-laki itu ya yang harus bertanggung jawab. Masih pendeta ya harus bertanggung jawab. Kan nggak bisa. Waktu istri bilang, Pak mau belanja nih buat anak-anak. Lalu bilang gini, minta sama Tuhan, jangan minta sama suami. Loh. Lalu itu sopo, itu kan gitu. Istrinya kan bilang gitu, kamu tuh sopo. Jadi apa kamu tuh di rumah gitu. Halo? Jadi ini saya bela istri gitu, gak apa-apa. Memang wayahnya laki-laki harus belanjain nyukupi. Saya tuh suka bilang gini sama istri saya. Non, kamu nyalono, maksudnya ke salon. Coba kalau kamu pulang dari salon, keluarnya itu. Saya tuh jadi panggilan gitu. Kelihatan ayu kamu. Jadi saya mau kamu gelek-gelek nyalon. Supaya hati saya itu terketir-ketir terus gitu loh. Malah banyak kan suami-suami. Ojo gelek-gelek nyalon. Duitin tek. Makanya toh. Jadi suami itu sing gena cari uang. Halo? Walaupun nggak benari nyalon, tapi setidaknya itu suruh nyalon, suruh mandi susu. Oh, iya, masa dulu dok waktu mau kawin mandi susu, ya toh, lulur dan sebagainya. Sekarang tambal tua kan mestinya dilulur terus supaya putih, sampai bleketek gitu sudah tuh. Kok diem aja? Ini saya mau bilang nih. Kita itu ya mesti ngerawat. Jadi dengan kata lain apa? Orang itu harus tunduk sama firman Tuhan. Jangan merasa sok pinter. Logikanya itu harus tunduk kepada firman. Kalau Tuhan bicara, sekalipun aku belum ngerti, biar aku melakukan daripada aku melawan. Mari kita bangkit berdiri.